Pengangguran merupakan salah satu problematika kompleks di seluruh Indonesia yang terjadi di tengah pandemi ini. BPS melaporkan periode Agustus tahun 2020, pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,56 juta orang, sehingga jumlah keseluruhan pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta mendominasi dengan jumlah 10,95% dari total keseluruhan pengangguran yang ada di Indonesia. Bahkan, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran pada bulan Februari tahun 2021 sebanyak 8,75 juta orang, yang bila dibandingkan dengan Februari tahun 2020, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 1,82 juta orang. Apa sih penyebab meningkatnya pengangguran di ibu kota saat ini? Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebab penaikan tingkat pengangguran di ibu kota. Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak COVID-19, di PHK ataupun pemberlakuan kebijakan PSBB. Menurut Anies, pengangguran meningkat di Jakarta bukan karena ketiadaan lapangan kerja. Faktor utamanya karena kegiatan perekonomian berhenti sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pekerja. Jakarta itu bukan menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi mengembalikan kegiatan perekonomian. Begitu kondisinya terkendali, kegiatan pekerja dapat dijalankan dan tenaga kerja langsung kembali terserap, sehingga perekonomian bisa tumbuh. Tingkat pengangguran yang ada di ibu kota kian melonjak akibat adanya pandemi COVID-19. Dampaknya bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi. Dengan tertekannya kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pun mengalami penurunan, sedangkan pengangguran mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta turun hingga 8,22% pada kuartal 2 tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebut sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Kinerja perekonomian yang melambat pun berdampak pada kondisi lapangan kerja. Kegiatan ekonomi yang terhenti membuat banyak perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, salah satunya dengan memangkas jam kerja karyawan dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Anies Baswedan, apabila masalah kesehatan bisa terkendali, perekonomian di DKI Jakarta pun bisa kembali normal, dan tenaga kerja kembali mendapatkan pekerjaan mereka. Untuk itulah, kita tidak dapat membiarkan hal ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Adapun langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pengangguran sebagai berikut. Pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah kedua, menyediakan program berupa intensif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Langkah ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Keempat, memprioritaskan pemberian intensif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Langkah kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya produktif yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja, serta menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19. Nah, sekian pembahasan mengenai pengangguran, mulai dari studi kasus hingga solusinya. Yuk kita sama-sama produktif dan mewujudkan Indonesia bebas pengangguran.